dia jadi keluar sekolah nggak pede, terus prestasinya menurun. Pernah dengar sih? Tahu? Tahu sih. Tahu? Tahu. Tahu dong. Tahu? Pernah menjadi korban bullying atau justru menjadi pelaku bullying? Korban. Kalau saya pribadi pernah menjadi korban. Pelaku. Alhamdulillah ngebully. Alhamdulillah saya pelaku bullying. Korban pernah. Kalau pernah menjadi pelaku, apa sih tujuan kamu bully orang lain? Senang. Awalnya sih coba-coba ya, cuman seru aja. Mungkin buat seneng-seneng aja sih sebenarnya. Buat seru-seruan aja. Untuk kesenangan pribadi. Sebenarnya sih nggak ada niatan untuk menjadi pelaku, tapi sebenarnya buat lucu-lucuan. Mungkin orang tersebut saja yang perasaannya terlalu lemah sehingga dia menganggap dia dibully. Kalau tujuan saya sih cuma buat ini aja sih, buat have fun aja. Nggak ada maksud yang lebih untuk nyakitin hati atau apapun itu sih. Kalau pernah jadi korban, tahu nggak alasan mereka bully kamu kenapa? Kalau menurut aku pribadi, alasan mereka tuh mungkin karena aku berbeda dari mereka. Dan mungkin itu alasannya sih. Alasannya sih waktu itu salah paham sama sempat tersinggung. Waktu itu saya berteman dengan teman saya yang dibully. Nah, jadi saya ikut dibully juga. Alasan sih kurang tahu, tapi ya itu pernah. Nggak tahu ya, soalnya aku ngalamin cyberbullying. Mungkin jadi salah satu pemuas hasrat mereka untuk bullying orang gitu. Alasan mereka itu karena aku dulu orangnya introvert, gak mau bergaul sama orang lain. Nggak tahu ya, mungkin aku nyebelin atau gimana di mata mereka. Kenapa kamu nggak pernah dibully atau membuli? Ya karena itu perbuatan yang salah dan saya tidak mau punya rasa bersalah. Sebenarnya sih pernah, tapi karena saya orangnya tidak peduli, jadi saya merasa saya tidak pernah dibully. Apa hal yang paling parah pada saat mereka bully kamu? Mungkin cyberbullying itu cuma ada satu, yaitu kayak ngomongin fisik orang atau sebagainya gitu. Seakan-akan si pembuli itu orang yang paling sempurna di dunia ini. Waktu itu pernah dipukul pakai telur, dilemparin telur. So far nggak ada hal yang paling parah, tapi mungkin itu ngebatin banget. Nggak parah-parah banget sih, lebih ke verbal. Karena mereka nggak bulinya itu langsung di depan mata gue gitu, kayak dari belakang bikin grup gitu ya kan. Ya gitulah. Sempet down sih, sempet nggak mau sekolah sampai berhari-hari. Yang paling parah itu pernah kekerasan sih, kayak mukul aku pakai kayu dari belakang. Apa hal yang paling parah pada saat kamu bully orang lain? Waktu itu saya gangguin teman saya lagi berak, saya siramin air. Paling parah ya paling ngata-ngatain, ya paling sih ngata-ngatain yang paling parah. Anak itu sampai pulang ke rumah terus nangis gitu, dan pas aku pulang ke rumah tiba-tiba dia udah sama ortunya ke rumah. Paling parah, sorry saya kalau bully nggak main fisik ya, tapi main kata-kata. Ya itu tadi saya bilang, kenapa? Karena dia perasaannya terlalu sensitif sehingga dia menganggap bahwasanya dia dibully. Pernah bikin sampai dia nangis. Hal yang paling parah seingat saya nyeburin anak orang ke got sih. Apa ya? Nggak terlalu sih, paling cuma narik baju terus dorong dia pas lagi di tangga, itu doang sih. Sepatu temen aku masukin tong sampah. Dulu gue pernah ngiket gesper ke sininya teman gue ya. Jadi pas dia berdiri tuh di kursinya sampai patah. Dianya juga jatuh. Tapi seru. Sampai keluar dari sekolah.
Waktu itu punya temen, terus aku bilangin kalau dia tuh anak angkat gitu. Gimana reaksi korban yang kamu bully pada saat itu? Diem. Nangis, terus dia kesel. Nangis, tertindas. Tawa-tawa aja dia, mungkin agak-agak aneh juga ya. Ya pasti dia marah lah. Terus dia nangis nggak mau ketemu aku lagi udah. Kalau aku pribadi, kalau aku dibully, karena aku orangnya nggak terlalu mikirin dan bodoh amat, jadi kalau aku dibully dan mereka ngebully langsung, dan aku buat itu jadi have fun aja. Karena menurut aku, satu bullying untuk aku bisa membuat semangat aku jadi bangkit. Ya, down, insecure, ya itu nggak percaya diri. Biasa aja sih sebenarnya, santai. Tapi lama-lama gue bete sendiri, gue bales. Waktu itu sempat nangis karena ya masih jiwa anak-anak kan, jadi ngerasa kenapa sih dia bully aku gitu. Reaksi aku karena aku nggak mau buat khawatir orang tua aku, jadi aku pendam sendiri aja. Tahu nggak apa saja dampak dari bullying pada mental seseorang yang menjadi korban? Tahu, kalau itu sih tahu. Itu kan udah banyak juga ya diberitain di TV, kayak yang anak sekolah di mana itu, di daerah Jawa kalau nggak salah, sampai tangannya diamputasi. Itu sih menurut saya sangat menguras mental, membuat mental anak itu down dan membuat dia nggak percaya diri lagi untuk di kehidupan sosial selanjutnya. Tahu, merasa terintimidasi, depresi, dan juga perilaku sosialnya menurun. Yang saya tahu mungkin yang paling parah dia bisa stres. Dia jadi keluar sekolah nggak pede, terus prestasinya menurun. Jadi tertekan mungkin kan. Ya gitulah, mungkin tertekan lah. Tahu, mungkin kayak merasa nggak pede, dan bahkan kalau dia bulinya itu parah bisa ke depresi sebenarnya. Dampaknya ya gantung ya, ada psikis juga, kadang-kadang juga dia jadi kayak insecure gitu. Hal apa yang bikin kamu bangkit? Sebenarnya itu masih balik ke orangnya masing-masing. Cuma kalau misalkan aku tuh terkadang kayak apa ya, pada saat seseorang membuli kita itu kayak ngebuat kita insecure dan nggak bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan ke kita. Jadi kayak ya udah sih bodo amat gitu. Ya aku juga nggak kenal sama si pelaku, dan untuk apa juga aku harus terlalu peduli dengan omongan-omongan yang lain. Dan kita juga udah tahu nih faktor, maksudnya tuh dampak dari si pembuli itu membuli si korban. Ya udah biasa aja, nggak usah terlalu dipikirin terus gitu. Hal yang bikin saya bangkit itu saya mendapat dukungan dari teman-teman terdekat saya. Motivasi diri sendiri aja sih. Gue coba cuekin, cari lingkungan baru, dan ya cari hal-hal positif aja lah. Sekarang masih membuli orang nggak? Masih lah, seru. Enggak. Hal apa yang bikin kamu sekarang stop membuli orang? Kayak udah habis aja masanya. Dosa. Kamu sendiri ada nggak cara biar gak dibully? Caranya yang pertama membangun konsep diri yang baik, serta selalu berdoa agar terhindar dari orang-orang yang zalim. Mungkin menjalani hidup dengan sewajarnya dan senormalnya. Ngobrol lah sama gue, biar temenan sama gue, jadi ntar gak dibully. Solusi. Perjauh permainan Anda. Perdalam perasaan Anda. Jangan terlalu gampang tersinggung ketika diomongin orang lah. Pandai-pandai bergaul aja sih. Biasanya orang-orang yang dibully kan orang-orang yang orang-orang pendiam, introvert. Cuman ya gak bisa bergaul sama orang lain. Ya itu doang sih paling. Belajar untuk ini sih, untuk lebih bersosialisasi sama orang sekitar. Jangan introvert.